apa yang akan dilakukan oleh KSPI? KSPI telah memutuskan langkah-langkah sebagai berikut terhadap 2 kasus di atas serta beberapa provinsi lainnya yang menolak UMP. Langkah pertama, menggugat ke PT UN. Jadi UMP DKI 2026 akan digugat ke PT UN. UMSK Gubernur DKI, UMSK Gubernur Jawa Barat akan digugat ke PT UN. Dan beberapa UMK dan UMP provinsi lainnya kami sedang pelajari, di antaranya mungkin Sumatera Utara akan digugat ke PT UN. Sumatera Utara lebih parah lagi, dia pakai 0,5 padahal inflasinya 2 kali Jawa. Indeks satelit 0,5, inflasinya 2 kali Jawa. Nah, langkah kedua adalah aksi besar-besaran. Nah, ini aksi awalan ya. Aksi awalan. Untuk aksi awalan besar-besaran, serempak 2 hari di Istana Negara dan atau DPR RI. Aksi serempak 2 hari di Istana Negara dan atau DPR RI pada tanggal 29 Desember 2025 dan dilanjutkan tanggal 30 Desember 2025 di tempat yang sama. Saya ulangi, KSPI dan aliansi-aliansi serikat buruh di DKI, di Jawa Barat, dan daerah-daerah lain akan melakukan aksi besar-besaran di Istana Negara 2 hari berturut-turut pada tanggal 29 Desember dan dilanjutkan 30 Desember 2025. Aksi akan diikuti ribuan buruh. Aksi akan diikuti ribuan buruh Jawa Barat, Banten, DKI. Karena yang lebih dekat ke istana. Aksi akan diikuti ribuan buruh Jawa Barat, Banten, DKI. Untuk aksi tanggal 29 Desember diikuti 1.000 buruh. Karena udah banyak yang libur, konsolidasinya juga terlalu mepet, ya. Akhirnya diputuskan 1.000 buruh akan aksi tanggal 29 Desember di Istana Negara. Titik kumpul patung kuda jam 10. Titik kumpul patung kuda jam 10. Untuk aksi 30 Desember, diikuti minimal 10.000 buruh. Aksi 30 Desember diikuti minimal 10.000 buruh di Istana Negara dengan titik kumpul patung kuda jam 10. Untuk aksi 30 Desember akan ada konvoi motor. Jadi direncanakan guru-guru Jawa Barat dan guru-guru se-Jawa Barat ya akan melakukan konvoi motor 10.000 motor sampai dengan 20.000 motor ya rencananya. 10.000 motor sampai 20.000 motor yang daerah Pantura itu malam hari akan mulai bergerak memasuki Jakarta. Yang daerah sekitar Puncak, Cianjur, Puncak, Sukabumi, dia juga malam hari akan memasuki Jakarta. Jadi konvoi motor itu ada sebagian besar yang malam hari melalui jalur Pantura dan ada sebagian besar yang malam hari melalui jalur Puncak. Jalur Pantura itu seperti Cirebon, Indramayu, Karawang, Purwakarta, ya Subang, yang dari Puncak itu Cianjur, ya kemudian juga Bandung Raya, kemudian juga ada dari Sukabumi, dari Bogor, kemudian masuk ke Jakarta. 10.000 sampai dengan 20.000 motor akan masuk ke Jakarta. Itu informasi yang kami dapatkan dari buruh-buruh Jawa Barat. Kenapa aksi itu ke istana? Sederhana, di gubernur udah selesai. Di gubernur DKI memiskinkan buruh DKI, di gubernur Jawa Barat lebih parah, melanggar konstitusi.
Udah dikasih tahu, bahkan Gubernur Jawa Barat menurut buruh Jawa Barat ya, diduga pembohong, gubernur konten anti buruh, itu kata buruh Jawa Barat. Maka satu-satunya jalan hanya mengadu ke presiden melalui aksi di istana. Kami tidak tahu apakah pihak istana akan menerima buruh atau tidak, tapi yang pasti buruh Jawa Barat, Banten, DKI akan memberikan aspirasinya. Bila mana ini tidak didengar, ya nanti Januari ada aksi lagi di istana dan DPR. Sampai kapan mungkin? Ya sampai menang. Benar, ini aksi upah. Gubernur DKI itu menantang buruh berarti. Kalau Gubernur DKI kurang sensitif aja pada buruh. Kalau Gubernur Jawa Barat menantang, bentang-bentang kontennya banyak, bentang-bentang pengikutnya banyak, itu kan di sosial media. Coba turun, bener nggak pengikutnya seperti itu? Dia menantang buruh Jawa Barat. Ya, aksi akan lanjut sampai Januari, Februari terus. Dan itu biasa. Dan kalau meluas, nanti seluruh Indonesia aksinya. Berarti aksi solidaritas kalau seluruh Indonesia itu. Nah, demikian. Maka buruh Jawa Barat menyampaikan, Deddy Mulyadi itu bapak konten anti buruh. Dia pasti akan dibales dengan kontennya lagi. Saya begini, lihat aja kebijakannya. Nggak usah balas, Pak Gubernur Jawa Barat, pakai konten-konten itu. Buruh nggak butuh konten. Buruh nggak butuh pencitraan menuju 2029. Enough is enough, cukuplah. Kerja, kalau kata Pak Prabowo, kerja demi rakyat, kerja demi bangsa. Bapak kan bawahannya Pak Presiden Prabowo, baik di partai maupun di struktur pemerintah. Kok dihapus? Kok dicoret? Kok dihilangkan? UMSK Kabupaten Kota Jawa Barat. Stoplah kontennya, stop kontennya. Dan gak usah dijawab sikap buruh ini, sikap KSP ini oleh kontennya Pak Deddy. Kami gak butuh itu. Gak usah dijawab dengan konten. Itu pencitraan. Mentang-mentang pengikutnya banyak. Nanti komentar-komentarnya akan positif semua. Karena punya pengikut. Tapi tahukah Pak Deddy Mulyadi, kata buruh Jawa Barat ya. Kata buruh Jawa Barat, saya dapat informasi. Pembohong. Gubernur Jawa Barat itu pembohong. Dalam satu pertemuan tanggal 24 Desember sebelum diputuskan UMK dan UMSK se-Provinsi Jawa Barat, beliau di hadapan petinggi-petinggi kepolisian yang memfasilitasi dan serikat-serikat buruh se-Jawa Barat menyampaikan, ini informasi yang saya dapat dari buruh-buruh Jawa Barat, menyampaikan Deddy Mulyadi ini tidak akan ada perubahan yang diberikan atau tidak ada penghilangan apapun yang direkomendasikan UMK dan UMSK dari Bupati Wali Kota se-Provinsi Jawa Barat. Itu perkataan Deddy Mulyadi. Pemimpin itu yang dipegang omongannya Pak Deddy, bukan kontennya, omongannya. Punten Pak Deddy, punten. Ya, cukup kontennya, cukup. Konten yang lain-lain terserahlah. Ya, Anda telah melawan presiden, Anda telah melawan peraturan pemerintah, Anda telah melawan konstitusi. Nggak ada hak untuk mencoret. Gubernur konten anti buruh, pro pengusaha. Oleh karena itu, buruh Jawa Barat dan KSPI menuntut agar Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menetapkan semua rekomendasi Bupati Wali Kota se-Provinsi Jawa Barat, nilai UMSK, upah minimum sektoral kabupaten kota, sesuai rekomendasi tersebut untuk tahun 2026. Revisi, berarti direvisi itu SK Gubernur tentang UMSK.
Itu aja tuntutannya. Uang udah direkomendasi, ngapain dicoret? Ada apa dengan Kang Deddy ini? Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.